Film ini berkisah tentang sebuah wabah misterius yang menginfeksi seluruh kota Seoul secara cepat dan gak terkendali. Wabah tersebut mampu mengubah manusia menjadi zombie yang haus dan agresif pada manusia hidup yang ditemuinya. Di tengah kekacauan itu, dua orang yang bertetangga, Oh Junwo dan Kim Yo Bin, bersembunyi dan bertahan hidup di rumahnya masing-masing. Oh Junwo yang seorang gamer memanfaat teknologi untuk bertahan hidup di tengah kepungan zombie. Sedangkan Kim Yo Bin memilih cara tradisional dan memanfaatkan barang-barang di sekitarnya untuk membuatnya tetap hidup. Film Alive ini memberikan cerita yang sangat menghibur, terutama bagi kalian yang senang dengan film zombie seperti Zombieland. Film ini sangat minim tokoh, hanya menampilkan dua tokoh utama yaitu Oh Junwo dan Kim Yo Bin. Keduanya mampu memerankan karakternya masing-masing dengan sangat natural. Oh Junwo yang clueless, kadang penakut, kadang pemberani dan mageran, disajikan dengan sangat pas oleh Yoo Ah-hin. Begitu juga dengan karakter Kim Yo Bin yang kelihatannya lemes dan gak berdaya, tapi ternyata punya kemampuan survival yang lebih mumpuni dibandingkan dari Junwo. Pokoknya keduanya pas banget dengan karakternya masing-masing. Film Alive ini disutradarai oleh Cho Il-hyung dan dibintangi oleh Yoo Ah-hin, Park Shin-hye, Lee Hyun-wook, Jin So-yeon, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 24 Juni 2002. The Grudge. Thriller horor memang selalu mendominasi kengerian yang cukup seru dan selalu banget bikin kita merinding. Tapi apa jadinya dengan dua tema ngeri tersebut digabungkan dengan sebuah psikologikal yang bikin kita mind-blowing? The Grudge bercerita pada sebuah rumah yang telah dikutuk oleh para roh jahat yang sering juga menyerang dan melukai dengan cara yang sangat kejam, mengerikan, dan juga sadis. Jadi siapapun yang memasukinya akan dibuat sengsara dan merasa tersiksa. Yap, kalau kalian merasa ada yang janggal dengan judul film ini, kalian benar. Ini adalah salah satu film reboot yang digarap oleh Nicolas Pesce dengan sangat rapi. Karena mungkin ada beberapa alasan gue lumayan menyukai film ini dibanding film horor lain di tahun 2020 ini. Tapi gue memang harus bersikap netral, gue akui ini film benar-benar membuat orang menontonnya sangat kecewa. Pasalnya alur ceritanya sendiri kurang begitu kental, penggambaran tokoh yang biasa aja, serta selalu menggunakan sebuah surprising horror yang sangat klise yang sering gue sebut too much jump scare. Dan jadinya mungkin karena beberapa alasan gue rasa The Grudge masih layak lah buat jadi film horor terbaik 2020 versi dari gue ini. Film yang menceritakan kehidupan seorang pegawai bioskop bernama Sen yang baru saja sembuh dari ketergantungan obatnya. Kini Sen berurusan untuk merawat rol-rol film coming soon berjudul Arwah Penasaran yang katanya based on true event. Tapi dasar punya temen yang tahu seperti halnya orang Indonesia yang pengen nonton cepat and murah, yaitu Bu Yod. Yod meminta Sen untuk memutar film Arwah Penasaran itu untuk dibajak. Sen sebenarnya udah insaf tapi lagi-lagi setan berpihak padanya. Kantong kering dan tanggal tua soalnya. Jadilah Sen memutar film itu dari ruang proyektor. Tanpa tahu keesokan harinya, Sen di ruang proyektor itu ketiduran dan menemukan Yod udah hilang di ruangan bioskop dengan meninggalkan videonya. Film Coming Soon disutradari oleh Subhon Sakadipsit dan dibintangi oleh Chantavit Danasewi, Forakan Rochanawat, Sarwina Thomas, dan masih banyak yang lainnya. Film Coming Soon gua saranin jangan nonton sendirian, apalagi pas malam Jumatnya rame-rame biar nggak terlalu takut. Soalnya banyak banget adegan yang bikin tegang, deg-degan, dan kalau dari kalian ada yang cewek bisa jadi teriak-teriak pas hantunya muncul tiba-tiba. Selain itu gua acungin jempol buat yang make upin si hantunya. Soalnya itu benar-benar terbaik dan bikin penontonnya makin ketakutan. Nah, kalau dari segi ceritanya, mungkin jangan dianggap terlalu serius. Gue sendiri gak mendapatkan kesan yang begitu kuat dari ceritanya. Dan gak terlalu peduli dengan kisah dari Sen sendiri sebagai tokoh utamanya. Yang penting film ini bisa membuat kita terhibur, lebih-lebih menakutkan. Film Coming Soon tayang perdana pada 30 Oktober 2008. Film ini berkisah tentang Sang-won dan anaknya yaitu Ina yang berpindah ke rumah baru mereka. Namun kejadian aneh muncul ketika rumah itu sering terdengar suara mengerikan dan setelah diselidiki berasal dari dalam sebuah lemari. Hingga suatu hari Ina menghilang tanpa jejak. Ketika itu muncul Kyung-hoon yang mengatakan bahwa hilangnya Ina memiliki hubungan dengan kisah mencengkam yang tersimpan di balik lemari itu. Film ini berjalan dengan alur yang cepat tanpa banyak basa-basi. Banyak kejadian mencengkam langsung terjadi pada menit-menit awal film yang berlangsung. Antusiasme penonton juga terus dimanjakan dengan kronologi cerita yang sangat rapi, namun tetap membuat penasaran. Suasana horor tetap terasa walaupun jump scare sangat minim terjadi dalam film ini. Bahkan beberapa kali karakter hantu diperlihatkan secara eksplisit tanpa membuat penonton terkejut.
Film The Close ini disutradarai oleh Kim Kwang Bin dan dibintangi oleh Ha Jung Woo, Kim Nam Gil, Haeyeol, Kim Si A, Shin Hyun Bin dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 5 Februari 2000. Do Not Play. Warning Do Not Play berkisah tentang Mi Jung, seorang sutradara film ambisius yang sudah mempersiapkan sebuah film horor selama kurang lebih 8 tahun terakhir. Namun suatu hari Mi Jung mendengar bahwa cerita mistis yang ingin diangkatnya ternyata film itu terlarang dan gak boleh dibawakan. Dalam penelusurannya, dia bertemu dengan Jae Hyun, seorang sutradara film. Jae Hyun pun memperingatkan Mi Jung untuk melupakan saja ambisinya membuat film itu. Dan sayangnya Mi Jung mengabaikan mentah-mentah peringatan dari Jae Hyun. Obsesinya itu membawanya ke dalam kasus-kasus janggal yang sangat mengerikan. Premis film Warning Do Not Play ini harus kita akui sangat menarik perhatian. Penonton diajak menelusuri kisah horor yang bertebaran dari mulut ke mulut. Seperti yang kita tahu, melonjaknya kisah KKN di desa penari di media sosial. Untuk urusan horornya, film ini cukup membuat penontonnya terkejut. Di dalam film horor ada film horor dan bisa dibilang itu horror caption. Sayangnya, akhir film ini cukup tersesat dan membingungkan. Pemeran yang ikut andil di film ini juga sangat pas aktingnya, gak berlebihan apalagi lebay. Film Warning Do Not Play ini disutradarai oleh Kim Jin Won dan dibintangi oleh Seo Ye Ji, Jin Sun Kyu, Kim Bora, Cha Hyuk dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 15 Agustus 2019. Alien dan monster bakal menjadi tema penting di film ini dengan genre horor yang mencekam dan menghiasi filmnya dengan sangat intens yang juga bikin penontonnya merinding. Underwater menceritakan pada awak para peneliti bawah air yang sedang bekerja mencari sesuatu yang juga penting guna untuk menyelamatkan mereka setelah gempa bumi menghancurkan laboratorium bawah air mereka. Lambat laun para kru yang sedang mencari cara untuk keluar mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih menakutkan di dasar laut dibanding kematiannya. Bertema monster di sebuah genre horor bakal menjadi poin penting yang selalu gua pantau di setiap tahunnya. Mungkin Underwater ini bakal masuk ke list itu dengan sangat baik. Tapi sewaktu gua nonton filmnya agak sedikit kurang mendapatkan feel-nya dan terasa hambar di genre horornya walaupun film ini tertera sebagai film horor. Namun karena menggunakan sebuah subgenre misteri dan sebuah tema bawah air yang juga seru, gua mengkesampingkan hal itu dan lumayan cukup menikmati proses cerita dari awal sampai akhir filmnya selesai. Film Phobia 2 terdiri dari 5 segmen film pendek yang disutradarai oleh 5 sutradara terbaik dari film horor Thailand. Jadi di sini gue lebih spesifik aja mengenai sinopsisnya. Yang pertama, seorang remaja yang melakukan kejahatan pergi ke tempat suci untuk meditasi dan bersembunyi yang membawa dia dalam ketakutan dan rasa bersalah tentang apa yang dia lakukan. Yang kedua, seorang pemuda akan dihantui di rumah sakit oleh orang tua dalam keadaan koma yang gak terlalu jauh darinya. Yang ketiga, 2 orang bersama dengan 2 penumpang dalam sebuah truk mendapat masalah besar setelah membuka kembali. Yang keempat, penjual mobil bekas menyadari apa pemilik mobil sebelumnya atau penumpang yang sangat tertarik. Dan yang terakhir, kelima, seorang aktris pekerja keras yang pekerjaannya adalah hantu dilaporkan mati setelah dia dibawa ke rumah sakit. Film Phobia 2 dibintangi oleh Jirayu Leongmeni, Wurawech Danwong, Charlie Trairat, Nicolette Cheriaut, Macha Watanapenik dan masih banyak yang lainnya. Film ini bercerita tentang anak-anak muda yang suka berpetualang melihat dunia gaib. Mereka merekam petualangan tersebut bahkan mengajak makhluk-makhluk dunia lain untuk berkomunikasi. Kali ini mereka memilih bertualang menuju Gonjiam, sebuah bangunan tua yang dahulunya merupakan rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ini unik karena banyaknya pasien yang mati karena disiksa oleh petugas medis di sana. Sejak itulah Gonjiam menjadi urban legend tersendiri bagi masyarakat Korea Selatan. Selain Beom Sik-yeong yang memiliki ide baru dalam mengerahkan sebuah film horor, adegan jumpscare yang dibangun pun tidaklah seperti film horor biasanya. Kalau film lain mungkin menggunakan musik scoring yang membuat detak jantung kalian berdegup kencang. Maka nggak dengan film Gonjiam ini. Sejak awal film kalian sudah terasa seperti mengikuti 5 anak muda yang gila dengan cerita-cerita yang sangat mistis. Kondisi gedung Gonjiam sendiri memang benar-benar sunyi dan jika angin bertiup maka itulah gambaran kenyataan yang ditawarkan oleh film ini kepada penontonnya. Film Gonjiam Haunted Asylum ini disutradarai oleh Jung Bum Sik dan dibintangi oleh Wi Ha Jun, Park Ji Hyun, Oh Ha Yoon, Moon Ye Won, Park Sung Hoon dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 28 Maret 2018. Sama seperti sebelumnya, ini pun datang dari film sequel pertama dan bakal menjadi sebuah cerita baru yang lebih fresh ketimbang film pertamanya.
Brahms The Boy itu menceritakan pada sebuah keluarga muda yang memutuskan pindah untuk mencari kehidupan baru karena ada sebuah peristiwa yang membuat keluarga itu mengidap trauma. Namun di rumah baru tersebut, ibunya bernama Liza mendapati anaknya yang bernama Jude berteman dengan boneka yang sangat mirip dengan manusia yang diberi nama Brahms. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau film ini mungkin bakal lebih fresh dan baru ketimbang seperti film pertamanya. Namun dari segi misteri ada beberapa yang menjelaskan bahwa film ini memang terusan dari film pertamanya. Formula dan ciri khas dari film horor pertama dari The Boy terasa banget di sini, dan scoring musik yang sangat familiar membuat kalian bakal menikmati proses filmnya dari awal sampai akhir, dan gue jamin kalian gak bakal kecewa. Film ini menceritakan seorang gadis remaja bernama Sai, tinggal di sebuah desa pedalaman yang ia menyadari dirinya mewarisi keturunan Krisyu. Pada malam hari, kepalanya akan terlepas dari tubuhnya dan mencari darah dan daging. Penduduk desa takut dengan kematian ternak mereka, dan saat itulah perburuan Krisyu dimulai. Gert, seorang teman, bergabung dalam pemburuan, sementara Noi, teman masa kecil yang baru saja kembali ke desa, memutuskan untuk berdiri di samping Sai, meskipun mengetahui kebenaran yang mengerikan. Film Krisyu Inhuman Kiss disutradarai oleh Siti Shiri Mongkolsiri dan dibintangi oleh Pantira Pipiakon, Hoa Binitiwi Watanawarang, Sepol Asawa Mungkong, Surasak Wung Chai, dan masih banyak yang lainnya. Dalam film ini kita akan tahu bahwa cinta itu buta, cinta itu tragis. Bukan hanya kisah Romeo dan Juliet aja, tetapi di luar sana masih banyak kisah yang mungkin tidak tertuliskan dan itu mungkin aja bisa lebih tragis. Kesan horornya ngena banget, apalagi disajikan dengan adegan yang mungkin ada sedikit bagian gore. Kalau kalian gak suka dengan adegan yang berbau gore, lebih baik kalian skip film ini. Horornya pasti itu dapat banget, kepala terbang, dan wah, itu pokoknya kalian harus nonton sendiri filmnya. Dan selamat menonton.